wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bapak-bapak serta saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini khatib akan menyampaikan pesan khutbah tentang ciri-ciri atau sifat-sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan pada kita
melalui firman-Nya di surah Al-Fath ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud kadzalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil. Muhammad Rasulullah artinya orang yang dipilih Allah, mengutus atau diutusnya kepada kafatal linnas, kepada seluruh manusia. Dan tentunya kalau sudah utusan Allah pasti membawa pesan-pesan agama Allah. Dan agama Allah itu adalah Islam. Allahumma antas salam, engkau ya Allah Islam. Wa minkas salam, dari kaulah datangnya Islam. Wa ilaika ya'udus salam, kepadamulah kembalinya Islam. Fahayyina rabbana bis salam, maka hidupkanlah kami ya Allah dalam Islam. Bahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan hendaknya kita mati kecuali Islam. Karena entah berapa lama lagi kita akan dicabut Allah nyawa kita nih. Wa adkhilnal jannata darussalam, masukkanlah ya Allah kami semuanya ke dalam surga darussalam. Jadi kalau sudah pesan Allah dan agama di sisi Allah hanya Islam. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Bahkan faman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, siapa yang menganut agama selain Islam maka tidak diterima Allah. Berarti kalau Nabi Rasul itu ada 25 Nabi Rasul yang wajib kita imani, semuanya adalah Islam. Jadi Nabi Adam itu Islam, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Nabi Musa Islam, Nabi Isa Islam, Nabi Muhammad SAW juga Islam, dan kita semua adalah Islam. Walladzina ma'ahu, adapun pengikut Muhammad itu ialah asyidda'u 'alal kuffar. Yang pertama kata Allah, mereka bersikap tegas kepada orang kafir. Tegas, bukan keras. Beda itu. Dan Allah sudah nyatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah Muhammad, kau berhati yang lemah lembut. Andaikan kau bersikap keras kepada mereka, mereka akan lari dari sekelilingmu, gak mau mendekat apalagi ikut. Maka Nabi kita itu bukan keras tapi tegas. Salah satu bentuk ketegasan itu dicontohkan Nabi ketika utusan-utusan kafir Quraisy menemui beliau. Yang pertama ditawarkan buat Nabi Muhammad, apa targetmu menyampaikan agama baru ini? Kan sudah adanya agama dari nenek-nenek moyang kita. Apa kau ingin harta atau tahta atau wanita? Kami siap memberikan itu, tapi dengan syarat tinggalkan Islammu itu, tinggalkan dakwahmu itu. Nabi jawab dengan tegas, "Wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman." Nabi bersumpah,
Ini menunjukkan harga mati sebetulnya. Andaikan mereka letakkan pun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, jangankan harta tahta wanita, aku tidak akan tinggalkan Islam ini dan tidak akan kutinggalkan dakwah ini. Beliau bersumpah dan mengatakan, wallahi ya abni, demi Allah paman. Beliau lembut tapi tegas. Kalau keras enggak begitu. Paman, keluar dari rumahmu, keluar dari rumah ini ku tebas batang lehermu nanti. Nabi enggak begitu. Jadi umat Islam itu tegas, enggak pala perlu keras begitu. Dan ini bujukan pertamanya akan terus ini Bapak Saudara sampai hari kiamat. Dan ternyata banyak saudara-saudara kita yang fakir miskin murtad keluar dari Islam karena miskinnya. Lalu tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab orang kaya yang tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, tidak mau berwakaf, tidak mau bersedekah. Mereka yang bertanggung jawab itu. Nah, kemudian karena tidak mempan tawaran pertama, mereka datang lagi. Kalau tidak, Muhammad gini aja lah, biar akur-akur kita yang beragama ini, biarlah satu hari kami ikut menyembah Tuhan kamu itu. Kemudian satu hari kamu juga ikut nyembah Tuhan kami itu. Jadi gantian aja kita. Turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun, jawab Muhammad, hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, ana enggak nyembah apa yang antum sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, antum juga tak nyembah yang ku sembah. Jadi untuk apa? Dikunci ayat itu dengan lakum dinukum waliyadin, bagi kamulah agama kamu, bagi kami agama kami. Lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal kami, bagi kamulah amal kamu. Itu bentuk ketegasan kedua. Jadi tidak ada kata kompromi dalam beragama. Enggak pernah akan terjadi rukun dalam beragama. Yang ada rukun antar umat. Sehingga ada di Indonesia ini FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Umatnya silakan rukun, tapi agamanya tidak akan pernah rukun. Maka aneh kalau masih ada lagi orang punya keyakinan bahkan berkata semua agama sama. Ini sebetulnya pendangkalan dan pemurtadan itu. Yang ketiga, harus menjadi akidah kita. Agama yang benar hanya satu, itulah Islam. Itu akidah kita. Kendati juga mereka meyakini agama mereka begitu, itu urusan mereka, enggak urusan kita. Kemudian daripada itu enggak mempan juga. Nah, tegas Nabi katakan, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Akhirnya mereka putus asa, enggak bisa ini diajak kompromi. Akhirnya mereka ingin membunuh Nabi. Kumpulkan 12 pemuda, berikan pedang terhunus, kepung rumah Muhammad, bunuh. Makanya yang teroris itu sebetulnya mereka, bukan Islam. Umat Islam gak ada yang teroris, gak ada radikal umat Muhammad, gak ada. Jadi mereka yang suka mau membunuh itu adalah mereka. Fakta sejarah memang begitu Bapak Saudara. Akhirnya dikepung rumah Nabi, berencana mau membunuh, dan alhamdulillah Allah selamatkan Nabi Rasulnya, sehingga Nabi hijrah ke Madinah. Prinsipnya, daripada pindah agama lebih bagus pindah kampung. Daripada pindah agama bagus pindah negara, atau pindah alam pun jadi ya, dari alam dunia ke alam kubur. Nah, inilah prinsip-prinsip ketegasan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW buat kita. Jadi supaya jelas, bahkan Allah berfirman lagi lebih tegas di dalam surah Al-Maidah ayat 72 dan ayat 73. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa al-Masih putra Maryam itu Tuhan. Jadi yang mengakui Nabi Isa itu Tuhan, kafir itu kata Allah ya. Wa qala al-Masihu,
berkata Masih putra Maryam, "Ya Bani Israel, hai Bani Israel, i'budullaha rabbi wa rabbakum, sembah kamulah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu." Jadi Nabi Isa nggak pernah mengaku dirinya Tuhan dan menyuruh orang nyembahnya, tidak. Sembah kamu Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, sama dengan kita. Jadi pengikut Nabi Isa itu adalah kita. Innahu man yusyrik billah, orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, faqad harramallahu alaihil jannah, maka diharamkan Allah mereka masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah di neraka. Wa malidzalimina min ansar, tidak ada penolong buat orang zalim. Jadi tegas di situ, yang mengaku Masih putra Maryam itu Tuhan adalah kafir. Di ayat 73-nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa, dan kafir juga Allah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga tapi satu tapi trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Yesus Kristus. Itu kafir itu yang mengatakan seperti itu. Dan sesungguhnya adalah Allah itu ialah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang esa, bukan tiga, ya, esa. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tidak berhenti mengatakan perkataan seperti itu, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim, pasti akan kami siksa mereka. Siksaan itu tentunya pasti neraka. Nah, orang-orang yang punya keyakinan seperti itu adalah kafir, dan Allah pastikan mereka masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka, tentunya celaka lah itu. Maka aneh, ada lagi orang yang mengatakan selamat, udah jelas ke neraka, dibilangnya lagi selamat. Ini gimana selamanya? Awak tahu awak kalau ke neraka celakanya itu nggak selamat. Maka berhentilah mengatakan itu. Ya. Nah, oleh karenanya jamaah Jumat yang berbahagia, ini contoh-contoh ketegasan yang diajarkan Allah dan Rasulullah SAW kepada kita sebagai ciri umat Muhammad. Itu pertama adalah tegas, kemudian istiqomah, tetap berdirian. Enggak kayak pucuk ero ya, kemana angin kencang, mana angin kencang ke situ dia. Itu namanya nggak punya pendirian. Nah, jadi mudah-mudahan kita dan keluarga kita punya sikap pendirian yang teguh ya. Kita komit ya. Dan Allah telah berjanji, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang telah mengakui dan mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, kemudian istiqamah tetap pendirian, maka kami akan mengutus kepada mereka malaikat untuk menyampaikan kabar gembira bahwa tempat mereka adalah di surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua umat Muhammad yang istiqamah, bersikap tegas kepada orang kafir. Yang kedua, ruhama'u bainahum, sesama umat Muhammad itu ruhama. Ruhama itu berkasih sayang, tidak sikut-sikutan, tidak gontok-gontokan, tidak bid'ah membidiahkan, tidak sesat menyesatkan. Dari mana kita dasar kita mengatakan ya sikut menyikut, jelek menjelekkan, bid'ah membidiahkan? Tuhan kita sama, Rasulnya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Kok ada sesama umat ini sesat menyesatkan? Padahal kadang-kadang persoalannya sepelenya, masalah-masalah furu'iyahnya, bukan yang usul ya, bukan yang pokok, masalah-masalah cabang. Tapi ini yang membuat umat ini kadang-kadang pecah. Cuman persoalan wudunya, bersentuh laki-laki perempuan. Imam Syafi'i mengatakan asal bersentuh batal. Imam Malik berpendapat kalau ada sir baru batal. Imam Hanafi katakan kalau jima langsung hubungan baru batal. Itu ulama-ulama kali berdunia itu. Nah, jangan dibilang ada yang sesat di situ.
Persoalan kulutnya pula sholat subuh itu yang diributkan. Ya, orang kalau kulut sholat subuh ribut dia, tapi kalau tak sholat subuh orang nggak ribut dia. Persoalan-persoalan yang ringan, yang furu'iyah cabang sibuk ribut. Persoalan yang penting malah nggak ada yang ribut. Mau dilegalkan orang pun LGBT di negara ini nggak ribut dia. Tapi ketika berbicara persoalan sepele-sepele, situ ributnya. Ributlah, katakanlah bahwa itu adalah pemancing azab di dunia. Kalau sempat itu bapak saudara dilegalkan ya, boleh laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan, wah makin kacau lah. Allah udah katakan kalau mau nikah dibuat Allah buat pasangan laki-laki wanita itu pasti sakinah, ketenangan. Kok laki-laki sama laki-laki mana ada sakinah, gaduh ya. Nah oleh karena itu bapak saudara, sudah cukup baguslah ajaran yang Allah turunkan ini buat kita ya. Ya oleh karenanya berkasih sayang kita. Ya kalaupun ada sesuatu yang berbeda pendapat ya buat aja perbedaan pendapat itu rahmat buat kita ya. Nah, jangan dibuat perpecahan ya. Jangan kita bergaduh. Dan memang ini sengaja diciptakan kadang-kadang diadu domba kita umat. Anehnya mau pula kita diadu domba. Ya udahlah persoalan gerakan telunjuk sekali bergerak ketika asyhadu an la ilaha illallah biar aja. Mau bergerak-gerak mulai asyhadu sampai habis silakan aja. Asal masih telunjuk yang digerakkannya. Ya. Nggak ada masalah karena memang hadis itu dia sifatnya umum ya, artinya bergerakkan telunjuknya ya udah gerakan, tapi mengganggu aku Ustaz. Kenapa terganggu? Kau telunjuk kawan. Dan makanya Nabi bilang kalau gerakan telunjukmu tengok ke telunjukmu, ini temannya pula telunjuk orang, kan salah dia bukan salah kawan. Nah oleh karena itu bapak saudara jamaah Jumat yang berbahagia, ya udahlah kalau persoalan yang pokok memang ya kita sama, nggak ada beda, nggak usah percokolan di antara kita, seribut kita sehingga menghilangkan ciri khas umat Muhammad. Jadi intinya apa? Umat Muhammad itu berkasih sayang, paling-paling isi dengan watawasau bil haq watawasau bis sabri. Isi lagi dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayo kita saling menasehati atas jalan kebaikan. Hari kita saling menasehati dalam kesabaran, saling menasehati kita dalam kebenaran. Ayo kita kompak ya, tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung kita untuk menuju ketakwaan. Tapi kalau dosa dan bermusuhan ya nggak usah kita dukung mendukung, bela membela ya. Nah ini saya pikir yang harus kita wujudkan sesama umat Muhammad ini, sehingga dengan demikian nampak umat Muhammad itu memang kompak ya, berkasih sayang satu sama yang lain. Nggak usah didiahkan orang, nggak usah sesatkan orang, selama masih samanya yang usul atau yang pokok di dalam peraturan